Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama Ustadzah Chandra pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Selamat mengikuti. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita sudah masuk pelajaran 2, yaitu Aku Cinta Al-Quran. Nah, anak-anakku semua, adakah dari kalian yang tahu apa sih itu Al-Quran? Iya, benar sekali. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, terutama umat Islam di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan pedoman karena di dalam Al-Quran ini terdapat banyak sekali aturan-aturan yang akan kita gunakan selama hidup di dunia ini. Meskipun diturunkan pada zaman Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran digunakan manusia hingga hari akhir tiba. Pada satu kitab suci Al-Quran terdapat 30 juz dan 114 surat. Jika kalian membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka kalian akan mendapat pahala loh. Kira-kira ada yang tahu tidak ya, apa sih nama surat pertama di dalam Al-Quran? Iya, benar sekali. Surat pertama di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Karena letaknya ada di depan Al-Quran, maka surat Al-Fatihah ini memiliki arti pembukaan. Surat Al-Fatihah disebut juga sebagai Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu, surat Al-Fatihah termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat. Siapa nih di antara kalian semua yang belum hafal surat Al-Fatihah? Kalau begitu, kita coba baca bersama-sama ya. Diawali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagaimana anak-anak? Sudah hafal bukan surat Al-Fatihahnya? Jika belum, maka kalian harus menghafalkannya. Karena ketika kita menjalankan sholat, surat Al-Fatihah ini wajib hukumnya untuk dibaca. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di dalam surat Al-Fatihah ini ada banyak sekali pesan yang disampaikan. Ayat pertama surat Al-Fatihah disebut sebagai lafal basmalah. Biasanya kita dianjurkan untuk membaca basmalah sebelum kita memulai suatu pekerjaan, seperti sebelum belajar, sebelum makan, sebelum tidur, atau sebelum melakukan aktivitas yang lain. Ayat kedua dari surat Al-Fatihah disebut sebagai lafal hamdalah. Nah, lafal hamdalah ini fungsinya kebalikan dari lafal basmalah tadi. Jika lafal basmalah tadi diucapkan sebelum kita memulai pekerjaan, maka lafal hamdalah dianjurkan untuk diucapkan setelah kita menyelesaikan suatu pekerjaan. Bisa setelah belajar, setelah makan, setelah bangun tidur, atau setelah melakukan pekerjaan yang lainnya. Ayat ketiga dari surat Al-Fatihah berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini terdapat dua Asmaul Husna Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Sedangkan Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi seluruh manusia, baik manusia itu beriman maupun ingkar kepadanya. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Nah, kalau Ar-Rahman tadi diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun tidak, jika Ar-Rahim ini hanya dikhususkan untuk umat yang beriman saja. Tentunya yang beriman kepada Allah ya. Ayat keempat surat Al-Fatihah tadi berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Iya, benar sekali. Hari pembalasan adalah hari di mana seluruh perbuatan manusia selama di dunia akan mendapat balasannya, baik itu perbuatan yang terpuji maupun perbuatan yang tercela. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasan Allah. Ayat kelima dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sebagai anak yang soleh dan solehah, tentu kalian sudah tahu bukan kepada siapa kita menyembah dan kepada siapa kita memohon pertolongan. Tidak boleh ya kita menyembah kepada selain Allah. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 surat Al-Fatihah yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya,
tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di sini maksudnya kita dianjurkan untuk selalu meminta petunjuk kepada Allah agar tidak tergoda oleh godaan-godaan setan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi pelajaran kita hari ini mengenai surat Al-Fatihah. Apabila ada dari kalian yang belum mengerti, maka bisa diputar kembali video pembelajaran Ustazah ini ya. Tugas untuk kalian hari ini adalah coba kalian hafalkan bagaimana bunyi surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat ke-7. Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Yuk kita bersama-sama mengakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa ditekan dulu ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Kemudian, like dan share video ini ke teman-temanmu yang lain juga ya, agar video ini dapat bermanfaat juga untuk yang lain. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.